Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini saya berada di lokasi tempat lari di lapangan Poni Surabaya. Saya sedang jogging sore. Jogging adalah salah satu aktivitas rutinitas kegiatan saya. Karena selain saya sibuk di dalam mengurus bisnis saya, berolahraga itu sangat penting untuk Anda bisa mencapai keseimbangan hidup. Mengapa saya suka jogging? Karena sangat berkaitan jogging itu dengan kalau Anda ingin sukses dalam dunia bisnis. Nah, topik saya kali ini berbicara tentang bagaimana membuat target yang pasti tercapai. Ya, sekali lagi, membuat target yang pasti tercapai. Banyak sekali orang-orang men-set target, tapi sedikit sekali yang tercapai. Nah, masalahnya itu di mana? Nah, di sini kita akan bahas di tips singkat membuat sebuah target yang pasti akan tercapai. Nah, saya suka sekali berlari menggunakan satu program di Android saya, yaitu satu program yang namanya Runkeeper. Di program Runkeeper ini, bagaimana Anda men-set sebuah target, dan target itu akan di-breakdown atau diperkecil sedetail mungkin, sehingga Anda bisa mencapai target itu bisa tercapai. Ambil sebuah contoh, kalau Anda ingin men-set sebuah target, yaitu pertama target jangka panjang. Ya, target jangka panjang itu biasanya durasinya 5-10 tahun. Ya, tetapi target itu tidak akan bisa tercapai kalau Anda tidak membuat target jangka menengah. Nah, target jangka menengah itu adalah 2-5 tahun. Ya, sekali lagi saya ulangi, 2-5 tahun. Tapi target jangka menengah itu pun ibaratkan sebuah anak tangga. Anda tidak mungkin bisa mencapai anak tangga yang sangat tinggi kalau Anda belum mencapai anak tangga yang terdekat. Ya, jadi kita lupakan dulu kalau anak tangganya ada 100, bagaimana Anda bisa mencapai 100 anak tangga kalau Anda anak tangga yang ke-5-10 aja nggak tercapai. Oleh sebab itu, Anda harus perkecil lagi menjadi target jangka pendek. Nah, target jangka pendek ini biasanya rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ambil satu contoh, kalau Anda pengen sukses di dunia bisnis, ya, Anda mungkin bisa mulai dari yang namanya Anda set target dulu. Misalkan sekarang bisnis Anda omsetnya 1 bulan 10 juta. Anda pengen suatu hari pengen punya omset yang miliaran rupiah. Ya, tetapi sebelum itu tercapai, marilah dari 10 juta ini kita bicara soal meng-increase omset Anda atau meningkatkan omset Anda dari 10 juta mungkin ke 1 bulan 50 juta terlebih dahulu. Nah, 50 juta kita bicara soal jangka pendek. Nah, bagaimana Anda bisa capai 50 juta per bulan? Itu sebenarnya mudah. Anda harus dari 6-12 bulan, Anda perkecil lagi, Anda harus bikin target yang namanya 3 bulanan. Jadi per kuartal, 3 bulanan. Nah, 3 bulanan ini Anda harus set bagaimana 50 juta itu tercapai per bulan. Nah, jadi program apa yang harus Anda lakukan? 50 juta itu biasanya Anda harus set bagaimana diperkecil menjadi mingguan bahkan harian. Kita ambil satu contoh, kalau 50 juta itu 1 bulan, maka kalau dibagi 30 hari, maka sebenarnya Anda cuma butuh omset sekitar 17 juta per hari. Ya. 1,7 juta per hari. Nah, omset 1,7 juta per hari, itu apakah Anda tidak bisa capai? Sangat bisa. Kalau Anda berpikir 50 juta, sangat besar. Tapi kalau 1,7 juta per hari, saya kira itu sangat masuk akal. Ya. Nah, tapi pertanyaan saya adalah apakah Anda bisa disiplin dengan 1,7 juta per hari? Ini pertanyaan utama. Nah, kalau Anda pecah lagi, satu hari mungkin Anda bekerja 8-10 jam. Ya, ambil satu contoh, karena entrepreneur itu atau pengusaha itu nggak dibatasin jam waktu. Tapi marilah kita bekerja menurut orang rata-rata 8 jam. Maka sebenarnya kalau 1,7 juta dibagi 8 jam, maka sebenarnya 1 jam Anda cuma butuh omset 200.000 sampai 250.000. Apakah Anda tidak bisa menghasilkan omset 200 sampai 200 per jam? Kalau sampai hal yang sekecil ini Anda sulit mendapatkannya, maka jangan bicara Anda mau dapat 50 juta per bulan. Apalagi kalau Anda mau omset ratusan juta per bulan, bahkan sampai miliaran per bulan. Nah, oleh sebab itu, membuat goals itu jangan yang muluk-muluk. Perkecil dulu sampai merasa Anda mampu. Kalau Anda merasa mampu dan Anda konsisten, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Saya ulangi, target yang Anda bisa capai dan Anda lakukan konsisten, itu akan jadi sebuah kebiasaan. Kalau dia sudah menjadi kebiasaan, maka Anda tidak lagi menjadi terasa berat. Kalau Anda pertama kali mau lari, sama seperti orang lari, Anda belum bisa berlari 500 meter, jangan berharap Anda mau lari 5.000 meter. Tapi kalau 500 meter sudah menjadi kebiasaan, saya percaya suatu hari, kalau konsisten Anda bisa capai 5.000 meter. Begitu juga dengan target omset bisnis Anda. Jadi target itu pasti tercapai. Kalau sesuatu yang Anda lakukan di breakdown, dipecah menjadi kecil,
dan Anda konsisten lakukan, minimal Anda lakukan itu konsisten selama 3 bulan, saya percaya di bulan berikutnya Anda bisa tetapkan target yang lebih besar. Ya, nah mungkin tips singkat kali ini semoga bisa memperbaiki selama ini kenapa Anda nggak bisa capai target. Siapa tahu Anda belum membuat yang terkecil dan Anda tidak konsisten dengan target yang kecil Anda. Sukses untuk Anda. Sekian tips dari saya pada kesempatan kali ini. Salam hebat luar biasa.